menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda. Bekas Gubernur Jenderal Belanda. Dan sudah kita tempati 79 tahun. Di bau-baunya kolonial selalu saya rasakan setiap hari. Dibayang-bayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dan TV Masyumi, kita jumpa lagi siang hari ini teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke dan juga para diaspora di luar negeri. Hari ini tanggal 17 Agustus 1945. Jadi 79 tahun yang lalu kita sudah menyatakan proklamasi kemerdekaan dan kita pada 79 tahun ini belum tahu bagaimana kepemimpinan mendatang yang Oktober nanti akan dilantik Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui, gunjang-ganjing politik makin ramai sekarang ini terkait dengan IKN. Artinya Istana Presiden di IKN itu disebut-sebut sebagai pengganti istana kolonial yang selama ini dimanfaatkan oleh kita di beberapa daerah di Jakarta, Bogor, Cipanas, Bali, dan sebagainya. Dan seperti kita ketahui seolah-olah yang berbau kolonialisme ini itu betul-betul seperti hal yang harus dihindari gitu. Makanya dibangunlah IKN gitu, ada Istana Presiden di IKN. Apakah itu betul? Nah, ini yang akan kita bahas. Apakah peninggalan kolonialisme kemudian kita tinggalkan begitu saja? Untuk bahas ini Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Ahmad Yani akan nanti memberikan pendapatnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira gimana kok jadi rame ini masalah istana kolonial katanya? Ya, kita hari ini pas 79 tahun ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sapa dulu sahabat-sahabat kita dari Sabang sampai Merauke maupun sahabat-sahabat diaspora. Merdeka. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Heri, karena ini banyak sekali nilai-nilai kesejarahan ini yang sengaja untuk dikuburkan. Saya menulis khusus ini, ada menyangkut proklamasi Masyumi dan Islam yang di media yang sudah cukup lumayan di platform media sosial ya, dan beberapa juga media online memuatnya. Ini penting buat kita untuk memahami proses kesejarahan itu, literasi kesejarahan itu. Jadi kita kaget sungguh Pak Heri, apa yang dikemukakan oleh Presiden Jokowi, tak kala dia menyatakan bahwa istana-istana yang ada, tadi disebut Istana Bogor, ya kan, Istana Merdeka, kan ada juga istana di Jogja, ada di di Cipanas ya, di Bali. Dia menyatakan dia selalu mencium aroma bau-bau kolonialisme seperti itu. Nah, yang kita tanyakan apa definisi Mr. Jokowi ini tentang kolonialisme seperti itu? Jangan-jangan dia tidak paham, ya kan, apa yang dimaksud dengan kolonialisme pada waktu lalu, imperialisme juga seperti itu. Karena ini dua hal yang berjalin, bergelindang seperti itu. Kolonialisme dan imperialisme seperti itu. Kalau dia hanya melihat bahwa dalam konteks fisik, ini kan fisik dia melihat itu. Dia fisik. Menurut saya betul-betul naif dan memalukan seperti itu. Seorang presiden, ya kan, yang tidak memahami akar kesejarahan. Memang betul bangunan itu dibangun zamannya era kolonial. Tapi yang harus dipahami, bangunan itu juga di samping memang dia ornamen yang sekarang ini sudah dijadikan juga sebenarnya
undang-undang tagar budaya. Untuk kita betul-betul anak bangsa ke depan betul-betul memahami betul di dalam bangunan itu, di samping memang dia bangunan kolonial, ada spirit, ya kan, spirit pergerakan yang muncul untuk membebaskan kita pada waktu itu masih dijajah, ya kan, masih di bawah kolonialisme, yaitu penjajah asing, seperti itu. Nah, semangat itu yang menurut saya yang tidak mungkin bisa dipisahkan dalam perjalanan kesejarahan bangsa kita ini. Nah, kalau dia hanya menyatakan seperti itu, loh, awal dari pergerakan nasional ini, kalau mau lihat juga bagaimana mahasiswa mulai bergerak. Kalau dalam bukunya Pak Diana itu modernisme, gerakan dari gerakan sebelumnya ada perlawanan para sultan-sultan dan para raja-raja yang ada di Nusantara ini, ya kan? Dan ya tentu nanti ada peran-peran para pesantren dan tokoh-tokoh agama yang memang tidak dipisahkan antara keindonesiaan dan keislaman itu nggak bisa dipisahkan. Betul. Dan peran untuk membangkitkan semangat nasionalisme itu ya peran, kita tidak ingin menafikan peran yang lain Pak Eri, tapi peran yang dominan mayoritas itu adalah peran umat Islam. Kenapa peran umat Islam yang begitu tinggi? Karena umat Islamlah yang merasakan penderitaan, ya kan, dari sistem kolonialisme dan imperialisme itu. Bahkan kalau pernah dikutip juga oleh Presiden terpilih Pak Prabowo, pada waktu dia menjadi Danjen Kopassus, atau pada waktu dia di Kopassus, pada waktu lupa saya tepatnya itu, dia mengajak prajurit-prajurit Kopassus itu untuk berenang pada waktu tahun itu, kan belum banyak kolam renang di Manggarai, ya. Di kolam Manggarai itu ada lumut, ada tulisannya kan, pribumi dan anjing dilarang masuk. Ya ampun. Ya kan? Seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan pribumi itu tidak lain predikat untuk kaum muslim. Sesungguhnya seperti itu. Umat Islam. Nah, karena itulah mereka kaum pribumi, umat Islam ini ingin melepaskan dari belenggu penjajahan seperti itu. Dari spirit. Nah, kalau kita kembali lagi apa yang dikemukakan Pak Jokowi di Stovia, itu sekolah Belanda juga, itu awal juga pergerakan muncul. Pertemuan-pertemuan juga kalau kita lihat pikiran-pikirannya, ya kan, yang muncul banyak juga diilhami seperti itu. Jadi menurut saya apa yang dikemukakan Pak Jokowi ini betul buka sejarah, tunggal historis. Iya. Kalau dia hanya ingin menyatakan sesungguhnya dia ingin melegitimasi bahwa pembangunan IKN dia itu betul. Karena ini betul-betul berakar dari nasionalisme. Ini menurut saya tidak memahami apa arti dan maksud dari nasionalisme itu sendiri. Jadi istana kolonial itu salah tuh ya? Iya, dia betul-betul keliru memahami. Dia ingin menegasi. Mr. Jokowi ini ingin menegasi, bagaimana dia ingin menegasi beberapa presiden yang ada, termasuk di dalamnya Bung Karno, ya kan? Seolah-olah karya dialah yang betul-betul nasionalisme. Dia lupa apa semangat kita merdeka itu. Kita ingin betul-betul lepas, ya kan, dari imperialisme dan kolonialisme. Sekarang pertanyaannya 79 tahun. Cita-cita dan janji-janji kemerdekaan itu, sebagaimana termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, apakah sudah terwujud atau belum? Dan itu tugasnya adalah tugas pemerintah, dan itu adalah tugasnya presiden untuk mengejantahkan, untuk mengimplementasikan, untuk mewujudkan itu seperti itu. Nah, kalau dia ingin membandingkan dengan yang namanya IKN, apakah IKN itu tidak bagian dari cara berpikir kolonialisme? Justru ya? Ya justru. Loh, kita lihat bagaimana dia ingin memberikan yang namanya konsesi lahan. Betul. Ya kan? Bayang 95 tahun, 180 separuh dari lebih dari penjajahan Belanda. Betul. Seperti itu. Bagaimana dia mau menjajah-jajahkan seperti itu? Itu malah kolonial. Itu cara itu cara bertindak laku. Terus yang kedua, di mana dari bangunan-bangunan itu kan dia menggunakan dana-dana korporasi. Ini juga bagai sistem ekonomi kita belum lepas. Kan kalau kita lihat sistem ekonomi kita zaman kolonial itu dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh sekelompok orang. Itulah membuat bangkit yang namanya SI. Itulah yang membuat bangkit Samanhudi. Itulah yang membuat bangkit Hos Cokro Aminoto.
ya kan, membuat gerakan yang namanya Syarikat Dagang Islam pada waktu di Solo, akhirnya berkembang di Surabaya dan berkembang di seluruh Indonesia, menjadi awal gerakan nasionalisme yang ada, baru diikuti organisasi-organisasi lain seperti itu. Bagaimana dia membangun selama ini, bagaimana dia yang namanya kolonialisme itu, imperialisme itu, rakyat sengsara. Apakah sekarang ini di bawah rejim Jokowi rakyat tidak sengsara? Seperti itu ya. Kayaknya makin sengsara ya. Bagaimana dia mengelola tata kelola kita? Apakah betul kita sudah merdeka melakukan tata kelola sumber daya alam kita? 79 tahun loh. Justru semakin hari bahwa diberikan karpet merah kepada asing, seperti itu. Dia mengundang bahkan terus-menerus, walaupun dia sudah undang berkali-kali juga tidak kunjung tiba. Kan janji dia juga seperti itu, yang membangun IKN ini. Nah, jadi menurut saya ada problema di kepala dan di otaknya Pak Jokowi itu. Dia minim betul pemahaman dia tentang akar kesejarahan. Kenapa dia mau memindahkan ini? Jakarta ini tidak sekedar, ya kita kan sudah tolak sebenarnya. Jakarta ini tidak sekedar ibu kota, tapi dia ada berangkat dari akar kultural dan akar sejarah historis dan lain semacam kota ini. Ini punya akar kesejarahan seperti itu. Tidak semua ibu kota di dunia ini mempunyai akar kesejarahan sebagaimana Jakarta. Proklamasi disampaikan, dibuka, dikemukakan, dikumandangkan di Jakarta. Perlawanan juga lebih banyak dilakukan di Jakarta seperti itu. Gerakan-gerakan memulai seperti dilakukan di Jakarta dan seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti itu, istana di IKN dan termasuk ibu kota IKN itu, apa memang harus dilanjutkan? Kalau saya ini nggak perlu kita lanjut, barang ini barang mangkrak. Akan mangkrak? Udah nggak akan mangkrak, tapi dia kan menurut saya sangat tidak etis. Sangat tidak etis dan menurut saya menggelikan. Saya tidak ingin mengatakan memuakkan kan. Sangat tidak etis, kita tidak ingin mengatakan memuakkan dan menjijikkan. Bagaimana dia mempetakompli presiden terpilih pada waktu itu, duduk berdiri seperti itu. Pak Prabowo ditanya oleh wartawan bagaimana kelanjutan IKN, dia seperti itu karena dia ragu. Karena ini proyek mangkrak, kalau proyek mangkrak akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari, Pak Eri, seperti itu. Betul. Apalagi kita mengetahui juga kalau betul ada sebagian pengamat, ada sebagai siapa yang menyatakan bahwa investor atau para korporasi membangun IKN itu sebenarnya mau mendapat kompensasi. Ya kan, kompensasi ini siapa pada waktu itu menyatakan kompensasi dalam rangka fix 2. Barter kan seperti itu. Iya. Belanda itu kerjaannya pemecah belah, apa namanya, belah bambu, adu domba. Itu kerjaannya Belanda, mengadu domba. Karena dulu sudah perlawanan kita tuh diadu domba, diinfiltrasi. Memang zaman sekarang ini tidak terjadi. Bagaimana terjadi konflik berkepanjangan, politik pecah belah itu seperti itu. DPD NPRA itu seperti itu. Nah, jadi menurut saya kita sangat menyesalkan. Ya, sangat menyesalkan pernyataannya itu menghina proses kesejarahan Republik Indonesia ini. Betul. Kalau misalnya sejarah, kita tahu bahwa tadi selain raja-raja kerajaan-kerajaan Islam dan juga para kiai santri yang berperan penting gitu ya, kelihatannya Pak Presiden Jokowi ini kurang perhatian terhadap itu. Kelompok-kelompok non-Islam, mohon maaf, itu justru mengakui ya santri itu berperan penting ya dalam penjajahan. Dia hanya membutuhkan umat Islam pada waktu mendekati pemilu. Makanya dia buat simbolik seperti itu. Ya, tapi tidak ada. Bahkan yang terakhir ini kan dia lupa. Walaupun alasannya dia bilang menyatakan BPIP bahwa pengeret bendera, ya kan, apa namanya, pasukan Paskibraka, Paskibraka ya, Paskibraka itu kok harus menanggalkan, dia kan, busana musliman. Dia lupa pada waktu pengibaran 17 Agustus tahun 1945 di pengangsaan di proklamasi itu ada orang yang pakai kerudung. Betul. Ya kan, lihat foto-foto seperti itu. Betul. Ya kan, istrinya Bung Karno, Ibu Fatmawati itu pakai kerudung.
Seperti itu. Kenapa Ibu Fatmawati pakai kerudung? Karena Ibu Fatmawati anak ulama dari Bengkulu, anak tokoh Muhammadiyah. Betul. Seperti itu. Jadi orang ini menurut saya sangat asal mengucap saja, ya asal ucap, dan dia seolah-olah dialah yang paling nasionalisme. Bagaimana dia mau menyatakan nasionalisme kalau perilaku mensengsarakan rakyat terus-menerus seperti itu? Bagaimana sumber daya alam kita, nikel kita, emas kita, dan lain sebagainya, ya kan, dikuasai oleh sekelompok lintir orang? Bagaimana dia bisa memberikan konsensi? Bagaimana untuk kepentingan korporasi, kepentingan pengusaha, dia gunakan yang namanya langkah tindakan hukum menjadikan proyek strategi nasional fix. Rempang hampir terjadi. Untung saja rakyat Rempang melakukan perlawanan. Kita belum tahu nih, Banten ini bukan kita memprovokasi, ini api di dalam sekam ini. Seperti itu. Banten ya. Jadi kita betul memohon dan meminta betul. Siapa yang dikumpulkan, kalau saya lihat bahasanya Pak Prabowo, minta Pak Prabowo, bahasanya Pak Prabowo, ya kita lihat nanti apakah selesai. Tidak mudah membangun seperti itu. Itu kan sebuah istilah, dia di peta kompli. Ya kan? Di mana-mana sebenarnya dia Pak Jokowi ini kan tinggal beberapa bulan lagi udah selesai. Tapi ada ketakutan yang luar biasa. Betul. Yang itu membuat dia menjadi lunggai. Yang jadi apa, nervous Pak Heri. Sehingga orang nervous itu mengucapnya segala-galanya. Jadi ngaco. Ya, jadi udah banyak pakar sejarah ya. Di Rizal juga sudah mengkritik, saya nonton. Akar kultur budaya, tidak hanya sekedar bangunan. Gitu loh. Oke. Tapi bagaimana dia menolak yang namanya bangunan-bangunan yang sudah menjadi cakar budaya, ya kan? Kalau pakai itu dia tolak juga dong jalan-jalannya yang dibangun oleh Belanda, jembatan-jembatan yang dibangun oleh Belanda seperti itu loh. Itu kan bentuk fisik, ya kan? Bentuk fisik seperti itu. Artinya secara hukum kalau Jokowi melanggar atau mungkin melawan undang-undang cagar budaya, kena kasus juga. Kalau ini masalah kecil ya, bukan undang-undang cagar budaya, undang konstitusi aja dia udah cak-cak gitu. Oke. Ya kan. Jokowi ini kan memang sistem bernegara kita kacau dan dirusak seperti itu. Jadi menurut saya kita prihatin pemahaman Mr. Jokowi, Pak Presiden kita ini tentang nasionalisme itu sangat minim sekali. Dia menjadi nasionalisme yang pemahamannya sempit, seolah nasionalisme itu hanya disimbolikan dengan bangunan-bangunan seperti itu. Padahal jauh roh dan semangat itu yang harusnya dia tumbuhkan. Roh semangat melawan imperialisme, roh semangat melawan kolonialisme. Itu yang dilakukan oleh Bung Karno dengan membuat kompresi Asia Afrika. Betul. Itu yang dilanjutkan dengan bagaimana Pak Harto memimpin. Kalau sekarang ini kita tidak dihargai di kawasan-kawasan, jangankan di kawasan dunia, di kawasan ASEAN aja sudah tidak dihargai sama sekali. Iya. Kita perhatiin juga ya. Memang kita sudah merdeka di udara kita. Belum ya? Iya. Bagaimana kalau mau kita mendarat dari Jakarta ke Batam? Siapa yang mengatur traffic itu? Lisensi siapa yang mengatur? Kan jauh kita belum merdeka yang sesungguhnya. 79 tahun kita belum merdeka yang sesungguhnya. Jadi Pak Jokowi ini sengaja dia mau mengalihkan seolah-olah dialah yang paling nasionalisme. Itu cara pandang yang menurut saya tidak tepat. Oke. Artinya itu kritik kita ya, kritik Partai Masyumi terhadap cara pandang Presiden Jokowi terhadap kolonialisme dan seperti kita ketahui banyak. Bagaimana kerjaan Belanda dulu memajakin rakyat. Nah, sekarang ini apa enggak? Terjadi lagi. Iya kan? Sekolah mahal loh. Sekarang apa enggak sekolah mahal? Iya, seperti itu. Orang semakin menderita kemiskinan semakin. Kan kita mau melepaskan dari Belanda itu kan supaya sejahtera. Kita ini sudah layak menjadi negara superpower dan sudah layak Indonesia menjadi negara maju, Pak Edi. Harus ya, karena sumber daya kita loh. Tapi sumber daya alam kita dikuasai, dikakangi, dimonopoli seperti itu. Apa yang dikemukakan oleh Pak Haidar, ya Ketua Umum Muhammadiyah, pas saya kira. Semangat dan roh kemerdekaan dan itu yang harus kita tumbuhkan. Jangan sampai kita menjadi pengkhianat seperti itu. Iya, kita berharap sekali ya, mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo mendatang ini berubah ya, artinya nggak selalu harus manut dari Pak Jokowi gitu ya.
soal IKN ya, mudah-mudahan ya tidak diteruskan. Ya. Demikian pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel, kita berharap untuk like dan subscribe, share, komen acara kita ini. Mudah-mudahan terus kita akan menyajikan, menampilkan diskusi, obrolan yang menarik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.